Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak. Sekarang kita mulai aja nih Kak. Iya. Kita bakal bahas apa sih bridging dulu. Bridging. Jadi layanan EPBK ini kembali dibuka Kak untuk memfasilitasi pemecahan pembayaran PPh final atas penjualan tanah dan atau bangunan dengan kode akun pajak 41128402 pada versi 3.0. Jadi layanan EPBK ini mengalami perubahan skema menjadi fully automatic. Oh gitu. Produk hukumnya ini akan segera diperoleh oleh wajib pajak ketika validasi data permohonan yang dilakukan oleh sistem itu sudah valid. Oh gitu. Nah, kawan pajak pasti penasaran dong dengan cara kerja EPBK versi 3.0 ini. Yuk ikuti perbincangan ospek 86 kali ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe dan komen agar kawan pajak dapat mengikuti kami dan mengetahui materi edukasi yang akan kami bahas di podcast selanjutnya. Ya. Perkenalkan dulu, saya Tiara Yana dari KPP Pratama Jakarta Kembangan. Dan saya Hudaifah Umi dari KPP Pratama Jakarta Kembangan. Kami adalah tim penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Kembangan. Nih, kawan pajak semua, ada wajah baru ya. Saya mau kenalan dulu nih sama Kak Tiara. Kak Tiara ini sebelumnya dari Klip ya Kak? Betul. Iya. Nah, saya dan Kak Tiara ini nanti akan menjelaskan tentang EPBK 3.0 seperti itu. Atau 3.0 biasanya. Oh gitu. English ya? Betul, English. Nah, sebelumnya nih Kak Umi, kita review dulu kali ya. Apa sih PBK itu? Pasti kan banyak kawan pajak yang mungkin sudah tahu, ada juga mungkin yang belum tahu. Dan pembayaran apa aja sih yang bisa dilakukan PBK ini Kak? Jadi kita review dulu ya, PBK itu definisinya apa dulu nih, supaya kawan pajak nih mungkin yang belum tahu biar tahu dulu. Jadi untuk PBK atau kepanjangannya adalah pemindah bukuan Kak Tiara. Pemindah bukuan ini definisinya adalah suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai Kak Tiara. Nih awalnya misalnya salah nih, pembayarannya. Kemudian mau dipindah bukukan ke penerimaan pajak yang sesuai gitu Kak Tiara. Jadi kalau ada salah-salah nggak usah khawatir ya. Karena bisa dipindah bukukan. Betul. Tapi di era Cortex mulai tahun pajak 2025 ini pemindah bukuan dibatasi. Yang sebelumnya itu nggak ada pembatasan Kak Tiara, mau asal pembayaran pajak manapun bisa dipindah bukukan. Tapi sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2024 Kak Tiara. Khususnya di pasal 109 ayat 1. Jadi untuk pemindah bukuan itu dibatasi hanya untuk penggunaan deposit pajak yang pertama. Yang kedua untuk pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Dengan catatan belum dilakukan penelitian untuk penerbitan SK PHTB ya Kak Tiara gitu. Terus yang ketiga yang bisa dipindah bukukan itu adalah penyetoran di muka atas biaya materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan digital. Dan yang terakhir adalah yang bisa dipindah bukukan jumlah pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terutang. Berarti ada banyak ya yang bisa dilakukan. Nah, kalau yang nggak bisa dilakukan ini kondisinya kayak gimana Kak? Iya, mengacu lagi pada PMK tersebut ya, PMK 81 tahun 2024 ya. Tapi yang ini di ayat 2-nya. Nah, untuk pembayaran yang lebih besar dari pajak terutang itu diklasifikasikan lagi yang nggak bisa nih dilakukan PBK, yaitu pertama nih, pembayaran atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan menurut ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPh. PPN ya. Pasal 9 ayat 8 PPN. Kemudian yang kedua adalah pembayaran nilai atas penyetoran biaya materai atau pembayaran untuk penyetoran biaya materai dalam rangka pertama yaitu pendistribusian badan usaha perusahaan materai elektronik. Pendistribusian badan usaha apa ini? Ya, pokoknya ada di pasal 109 ayat 2-nya ya, kawan pajak ya. 81 tahun 2024 tadi ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya adalah
pembayaran atas masa itu nggak bisa dilakukan PBK. Kemudian untuk SPT masa, kemudian pembayaran SPT juga, kemudian ada yang terakhir adalah pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan untuk STP, surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, ada lagi yang lain-lain. Nanti kawan pajak bisa cek sendiri ya. Ini agak panjang nih. Intinya memang di PMK 81 tahun 2024 ini untuk pemindahan bukuan dibatasi sesuai yang di pasal 109 tadi Kak Umi ya. Betul Kak Tiara. Jadi untuk kawan pajak yang ingin ngajuin PBK dicek dulu apakah pembayarannya bisa dilakukan PBK atau tidak. Dalam hal tidak bisa dilakukan PBK dilakukan apa nih Kak? Kalau misalnya ada salah bayar. Mengadu aja ya? Mengadu pada yang maha kuasa dong. Pasti akan ada solusi buat teman-teman. Pengembalian ya Kak. Betul, bisa melakukan pengembalian pajak. Tapi itu nanti kita bahas di lain waktu ya. Betul, yang kita bahas ini PBK 3.0 ya. Nah, kembali ke yang tadi ya Kak, ya kan kawan pajak ini pasti ada pengen ngajuin PBK. Nah, ini kondisi PBK yang diperbolehkan. Tadi ada disebut untuk pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dilakukan penelitian. Betul. Untuk mendapatkan surat keterangan penelitian formal. Betul. Untuk bukti pemenuhan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Di aplikasi EBK yang baru, ya ini diluncurkan, ini apa sih bedanya dari yang sebelumnya? Karena kan seharusnya kan sebelumnya udah ada EPBK nih, apa nih yang baru di EPBK versi 3.0? Nah, iya betul. Ya, ini baru nih aplikasi EPBK kan sebelumnya setelah Cortex nih sempat ditutup Kak. Karena ya itu pembatasan tadi yang sudah kita jelaskan. Tapi kemudian karena ada mungkin ya permintaan kawan pajak semuanya ya pastinya ya. Betul, dari kantor pusat nih membuka kembali layanan EPBK dengan nama versinya 3.0 ini. Nah, pemindahan bukuan yang akan dilakukan di EPBK 3.0 ini hanya untuk pemindah bukuan atas pembayaran atau PBK, bukti PBK atas kode billing yang terbit sebelum 1 Januari 2025 dan hanya terbatas untuk jenis pajak atau pembayaran pajak pengalihan atas tanah dan atau bangunan atau yang kodenya 411128 dan kode jenis setorannya 402. Kemudian identitas pemohon, identitas tujuan PBK atau NPWP asal dan tujuan PBK-nya itu sama, masa dan tahun pajaknya juga sama, KAP dan KJS asal dan tujuannya sama. Jadi untuk pengajuannya ini nanti gimana Kak? Nah, pengajuannya nanti kawan pajak sama seperti sebelumnya di web DJP online. djponline.pajak.go.id yang kita login pakai NPWP yang masih 15 digit ya dan passwordnya ya. Pastinya menggunakan EVIN ya kalau passwordnya lupa. Betul. Jadi nanti DJP online-nya ini selain untuk pelaporan dan pembetulan SPT tahunan sebelum tahun 2025 atau SPT masa tahun sebelum 2025 juga bisa diajukan untuk EPBK dengan KAP KJS 411128 402 ya. Oke Kak. Nanti mekanisme pengajuannya gimana nih? Garis besarnya Kak? Jadi di mekanisme pengajuannya tadi yang sempat Kak Tiara sebutkan sebelumnya di awal kalau sistemnya fully automated. Nah, apa itu fully automated? Jadi ini kawan pajak, skema fully automated ini nanti kawan pajak jadi nggak perlu nunggu hasil penelitian, jadi otomatis muncul otomatis apa namanya surat ininya ya PBK-nya, bukti PBK-nya. Bukti PBK-nya akan begitu. Permohonan pemindah bukuan kalau kawan pajak sudah bisa mengakses EPBK 3.0 ini ada dua menunya yang muncul. Jadi hanya ada menu dashboard dan permohonan. Kalau dulu ada monitoring, sekarang nggak ada monitoring. Tidak perlu dimonitoring karena langsung fully otomatis. Betul. Gitu. Jadi ini setelah nanti diajukan nggak ada waktu tunggu ya, jadi langsung otomatis harusnya ya. Oke, mudah banget kalau kayak gitu ya.
Kemudian nih sistem akan menampilkan nih kawan pajak dan Kak Tiara. Jadi saat kawan pajak melakukan permohonan nih di menu permohonan, ada validasi nih yang dilakukan oleh sistem atau aplikasinya. Jadi ada 3 yang akan divalidasi. Kriterianya adalah pembayaran ditemukan dalam database. Kemudian pembayaran belum digunakan untuk surat keterangan PHTB, SPT masa unifikasi, dan SPT masa PPN. Kemudian yang ketiga, pembayaran masih memiliki nilai sisa. Jika data pembayaran valid, maka sistem menampilkan detail pembayaran disertai isian permohonan. Hanya field nominal pemindah bukuan dan nomor objek pajak yang dapat diisi oleh wajib pajak serta alasan permohonan sebelum melakukan submit data. Jadi wajib pajak, kawan pajak ini cukup isi bagian nominalnya dan nomor objek pajaknya ya. Betul, dan alasan pemindah bukuan. Alasan permohonan pemindah bukuan ya. Kemudian ringkasan permohonan akan ditampilkan sistem sebelum submit permohonan. Pada tahap ini sistem akan melakukan validasi nilai nominal pemindah bukuan agar tidak melebihi nilai sisa yang sebenarnya dari pembayaran sebelumnya ya, pembayaran rujukan namanya. Proses submit permohonan dilakukan oleh wajib pajak menggunakan sertifikat elektronik atau kode OTP yang dikirimkan melalui email. Jadi tinggal input aja, kirim, validasinya berhasil, inputin OTP lalu selesai. Langsung muncul tuh SKET atau bukti PBK-nya. Fully automatic ya. Fully automatic selama syarat-syarat dan ketentuannya terpenuhi. Jadi apalagi untuk kawan pajak yang mungkin usahanya developer atau memang jual beli tanah bangunan, ini pasti akan sangat berguna ya Kak ya. Betul. Memang ini tujuannya adalah yang untuk WPWP yang memiliki usaha di bidang pengalihan itu loh, pengalihan pajak, pengalihan tanah dan atau bangunan, supaya dapat melakukan pecah NOP atas setorannya. Jadi bisa melakukan pecah NOP ya kalau misalnya untuk yang developer. Yang jadinya nanti pada akhirnya akan memudahkan proses bisnis wajib pajak dan DJP sendiri. Bantu banget nih ya PBK 3.0 ini ya pokoknya ya. Semoga nanti kawan pajak bisa menggunakan untuk wajib pajak yang memang memiliki kebutuhan untuk pecah NOP. Tentunya untuk wajib pajak yang membutuhkan ya. Kak. Kawan pajak, apabila yang dijelaskan oleh Kak Umi tadi, ini adalah PBK untuk 3.0 yang digunakan untuk pengalihan tanah bangunan atas setoran sebelum 1 Januari 2025, di mana nanti EPBK-nya ini diaksesnya di djponline.pajak.go.id. Jadi misalnya yang bayar adalah NPWP badan, pasti loginnya ke DJP online NPWP badannya. Kalau yang setor NPWP orang pribadi, maka loginnya dengan NPWP orang pribadi di djponline.pajak.go.id. Nah, untuk EPBK ini khususnya untuk penyetoran PPh atas pengalihan aja ya. Yang kodenya 41128402 sebelum 1 Januari 2025. Khusus untuk itu, kalau kawan pajak ada PBK untuk penggunaan deposit pajak, tentunya bukan di sini, bukan di aplikasi PBK, tapi melalui Cortex. Kalau lewat Cortex, selain yang 3.0 ini tentu menggunakan akun PIC lalu impersonate ya, kalau misalnya untuk badan ya. Betul, karena sudah melalui Cortex. Tapi untuk yang dibahas Kak Umi dan saya sekarang saat ini adalah di akun djponline.pajak.go.id. Kami juga ingin mengingatkan kembali kawan pajak, kalau ingin konsultasi kami sangat terbuka lebar. Untuk kawan pajak bisa datang langsung ke loket helpdesk ya Kak. Kita di Jalan Arjuna Utara, di tepatnya KPP Pratama Jakarta Kembangan. Selain itu, selain melalui loket, kita juga bisa menerima telepon, misalkan bisa telepon ya Kak ya? Iya betul, sekarang bisa telepon. Tapi untuk mohon maaf, untuk layanan WhatsApp kita sudah tidak membuka lagi. Nanti bisa langsung langsung atau melalui datang langsung atau melalui telepon. Apalagi yang mungkin saat coba aktivasi akun ternyata terkendala, itu bisa langsung datang aja ke KPP Pratama Jakarta Kembangan.
Kayaknya kawan pajak sudah memahami betul nih mengenai EPPK 3.0 ini. Jadi kita tutup aja kali Kak Umi Iya. ya. Terima kasih Kak Umi Terima kasih sudah juga. mau menemani saya di live IG Pajak Kembangan hari ini di Sama-sama. Ospek 86. Semoga kawan pajak mengerti dan bisa memanfaatkan EPBK 3.0 dengan baik. Ya, kita tunggu di Kabupaten Pratama Jakarta Kembangan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya betul, dan follow IG Follow. kami untuk edukasi perpajakan lainnya. Bye bye. Bye. Assalamualaikum.